Halo pemirsa, gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Setelah kemarin kita membahas film horor yang bikin pusing kepala, kali ini saya akan membahas cerita ringan dari film animasi terbaru Rumble tahun 2021. Film ini berkisah tentang pelatih gulat monster yang bernama Winnie dan monsternya bernama Steve harus berjuang mati-matian untuk mempertahankan warisan ayah mereka agar tidak dihancurkan. Penasaran dengan kisahnya? Langsung saja, tanpa basa-basi, mari kita bahas film ini secara singkat, padat, dan tepat. Let's check it. Sebelumnya, jika kalian tidak ingin terkena spoiler, sebab film ini tergolong baru, saya sarankan buat skip video ini lalu tonton filmnya. Jika tidak, silakan lanjut. Alkisah, di sebuah kota bernama Stoker, terdapat pegulat legendaris yang bernama Rayburn serta pelatihnya Jimbo Coil. Mereka sangat kuat di olahraga gulat hingga memenangkan gelar Big Belt 9 kali berturut-turut. Payah kali bilangnya pun. Pencapaian tersebut membuat masyarakat Stoker bangga dan kota Stoker menjadi hidup dan terkenal pada saat itu. Namun hingga suatu hari, di saat kota Stoker membutuhkan mereka, mereka malah menghilang. Oke, ini bukan cerita Avatar ya, maaf saya ulangi. Hingga pada suatu hari, di saat mereka perjalanan pulang, mereka menghilang secara misterius di lautan. Kota Stoker jadi terbengkalai dan jatuh miskin, sebab sumber pendapatan utama mereka telah menghilang. Lalu, di masa sekarang, kota Stoker mencoba bangkit lewat harapan baru mereka pada monster yang bernama Tentakular serta pelatihnya Shiggy yang merupakan murid Jimbo Coil, si pelatih legendaris. Kini mereka mencoba merebut kembali gelar Big Belt dan membuat kota Stoker menjadi hidup kembali. Singkat cerita, pertarungan akbar itu digelar di Stadium Jimbo Coil di kota Stoker, di mana semula Tentakular sempat kewalahan menghadapi lawannya King George, si monster anjing. Beruntung, seorang perempuan kecil bernama Winnie Coil yang melihat langsung kelemahan King George namun tidak disadari oleh Tentakular dan pelatihnya. Winnie menyusup masuk ke dalam arena pertarungan di saat jeda ronde kedua berlangsung. Winnie mengatakan pada Tentakular buat memperhatikan kebiasaan King George sebelum menyerang. King George terlihat selalu menjilat mulutnya sebelum menyerang. Is Winnie right, Sig? Atas saran itu, Tentakular berhasil membalikkan keadaan dan membuat King George KO di ronde kedua. Dengan hasil itu, Tentakular berhasil merebut kembali gelar Big Belt dan membuat masyarakat kota Stoker bangga bukan main kepada dirinya. Akan tetapi hal mengejutkan malah terjadi, di mana secara mengejutkan lagi, Tentakular mengumumkan kepada seluruh masyarakat kota Stoker kalau ia akan meninggalkan kota Stoker dan memilih membela Slitherpole. Hal itu sungguh menyakitkan masyarakat Stoker, terutama Winnie, karena Tentakular seperti kacang yang lupa kulitnya. Ditambah lagi, Winnie mengetahui kalau Tentakular bersama pemilik barunya itu akan membeli Stadion Jimbo Coil lalu dihancurkan untuk diubah menjadi tempat parkir. Karena kepergian Tentakular, kehidupan kota Stoker kembali miskin karena kehilangan pemasukannya. Tentu saja Winnie tidak akan membiarkan warisan ayahnya itu dihancurkan. Untuk itu, Winnie melalang buana ke tempat arena gulat ilegal untuk menemukan monster baru yang akan menjadi harapan baru kota Stoker. Dari situ, Winnie bertemu dengan Steve yang ternyata merupakan anak Rayburn, pegulat monster legendaris. Steve sekarang adalah pegulat ilegal yang terus berpura-pura kalah agar tetap bisa melanjutkan hidupnya di arena itu. Hingga di saat ia bertemu dengan Winnie, kecelakaan fatal terjadi. Ia memenangkan pertandingan dan membuat pemilik arena pegulat ilegal tersebut harus membayar banyak kepada pria yang berjudi pada mereka. Rupanya, maksud Steve kalah terus agar pria itu tidak pernah menang dan pemilik arena menang taruhan terus. Licik.
Karena hal itu, Steve jadi harus terpaksa membayar semua kerugian yang ditanggung pemilik arena gulat ilegal tersebut. Kalau tidak, hidupnya akan tersiksa. Steve mau tak mau mencari duit di luar sana dengan menjadi petarung gulat jujur. Tidak mudah melatih Steve, apalagi ia sudah terbiasa menjadi pecundang agar tetap bisa makan di arena gulat. Tapi Winnie tidak menyerah. Ia terus giat melatih Steve yang pemalas dan tampaknya tidak bisa dilatih. Hingga waktunya pertandingan pertama untuk Steve dimulai, di arena gulat yang jujur, Steve sempat mengira kalau ini adalah arena yang sama seperti klub gulat ilegal tempatnya dulu, di mana dia hanya harus berpura-pura kalah agar tetap mendapatkan uang. I am going down, timber. Steve salah besar. Kali ini ia harus pontang-panting supaya bisa menang dan mendapatkan uang. Akhirnya, Steve meminta tolong pada Winnie untuk dilatih. Dengan taktik konyol yang diberikan Winnie, Steve akhirnya menang dan mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk membayarkan hutang. Namun pertarungan tadi dinobatkan sebagai pertarungan terburuk abad ini. Tentu ini membuat Winnie kecewa. Ia dan monsternya belum bisa menjadi harapan baru kota Stoker. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menyelamatkan warisan ayah mereka. Steve nggak peduli. Percecokan terjadi di antara mereka. Steve nggak mau menjadi seperti ayahnya karena ia tidak bisa. Ditambah lagi, Winnie nggak bisa melatih tapi sok jadi pelatih. Tahu kenapa Steve kabur dari kota Stoker? Itu karena dia tak mau dihantui bayang-bayang kejayaan ayahnya. Winnie sempat merajuk. Lalu setelah itu ia sadar kalau Steve memang nggak bisa dilatih seperti ayahnya melatih Raybon dulu. Dia harus melakukan metode yang berbeda, dimulai dari kelebihan Steve. Apa kelebihan Steve? Menari. Iya, menari. Dari sini Winnie fokus melatih Steve dengan cara menari. Sebab menari adalah 80% olahraga kaki, persis seperti gulat. Rupanya cara tersebut cukup berhasil membuat Steve menjadi pegulat hebat. Ia bahkan menang 3 kali berturut-turut. Tidak sampai di situ, Steve masuk ke dalam kasta gulat yang lebih tinggi. Hingga akhirnya, ia pun punya cukup uang untuk membayar utangnya ke pemilik klub gulat ilegal. Kini tinggal mewujudkan impian Winnie menyelamatkan warisan ayahnya dan menghidupkan kembali kota Stoker lewat gulat. Winnie dan Steve tinggal menunggu lawan yang akan menantang mereka bergulat. Telepon berdering dari Inggris. Seorang pelatih dan monsternya, King George, ingin mengajak Steve bertarung. Winnie dengan senang hati menerima tantangan tersebut. Rencananya pertarungan tersebut akan diadakan di kota Stoker. Namun kenyataan pahit harus diterima Winnie sebab stadion peninggalan ayahnya akan dijual lebih cepat. Charlie Poole selaku pembeli serta sponsor utama untuk Tentacular menambah tawaran agar penjualan dilakukan lebih cepat. Mendengar duit yang bergelimang, tentu saja wali kota mau dong. Tentu saja wali kota menyetujui hal tersebut. Winnie tidak terima. Ia menantang Tentacular untuk bertarung dengan monsternya Steve. Tapi Steve membuat kejutan lain. Ia akhirnya mengaku kalau nama asli dia sebenarnya adalah Raybon Jr., anak kandung sang legenda. My name is Rayburn Jr. Semua orang tercengang dan akhirnya baru menyadari kalau anak sang legenda masih hidup. Emang selama ini kemana aja bos? Kok baru sadar? Bukannya mereka terlihat sangat mirip. Tapi ya udahlah ya, kita kesampingkan logika dalam film ini. Namanya juga film kartun. Singkat cerita, Tentacular menerima tantangan mereka, tapi dengan taruhan kalau mereka kalah atau nggak bertahan selama 3 ronde, maka stadion ini, kota ini, semua kenangan Raybon dan Jimbo Coil harus dihancurkan. Supaya dunia tidak lagi membanding-bandingkan prestasi dirinya dengan sang legenda. Winnie dan Raybon Jr. setuju. Lalu pertarungan akbar pun digelar. Semua masyarakat kota Stoker menaruh harapan pada Winnie dan monsternya. Sementara Tentacular dengan senang hati akan melumat Raybon Jr. lalu mengeluarkannya dari lapangan. Di ronde pertama, Tentacular kewalahan menyerang Raybon.
yang tampaknya terus berhasil menghindar lewat tarian salsa. Lalu di ronde kedua, Tentacular menghajar habis-habisan Reborn. Tentacular bahkan mengancam akan menghabisi Reborn jika ia tetap berani lanjut ke ronde ketiga. Ronde ketiga dimulai. Kini gantian Tentacular dibuat nggak berkutik. Gabungan antara tarian serta pukulan membuat Reborn berada di atas angin. Hingga akhirnya Reborn mengeluarkan ulti untuk menyelesaikan Tentacular dari pertarungan. Reborn gagal karena sinyal terganggu. Bukan, Reborn gagal karena Tentacular sempat memukul wajah Reborn dengan kursi hingga mereka saling bertubukan dan sama-sama pingsan. Tentacular lebih dulu terbangun, tidak dengan Reborn yang sempat membuat masyarakat Stalker khawatir. Alhasil, mereka memancing Reborn dengan tepuk tangan. Reborn terbangun dan mulai kembali menari di lapangan. Situasi tak berubah. Reborn kembali menghajar Chumihyu itu sampai habis dan diakhiri dengan sebuah ulti yang mencengangkan. Tentacular jatuh dan dikunci Reborn dengan pantatnya yang gempal. Hingga di hitungan 10, Tentacular pingsan. Reborn menang. Ia berhasil menyelamatkan warisan ayah mereka, menyelamatkan kehidupan warga Stalker, dan menjadi juara baru gulat profesional pemegang Big Belt sama seperti ayah mereka dulu. Tamat, ending yang cukup membahagiakan. Nah, dari film animasi ini kita dapat memetik pelajaran, jangan biarkan orang lain menghancurkan warisan orang tuamu, bertumbuk pun jadi. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan subscribe. Terima kasih.